Pentingnya kenal diri sendiri biar hidup lebih nyaman. Sering banget ya, kita udah ngalamin banyak hal dalam hidup, tapi terkadang kita masih bingung sama diri kita sendiri. Maunya apa dan siapa sih kita sebenarnya? Dunia yang serba cepat ini, apalagi ditambah dengan adanya sosial media, seringkali kita fokus lihat orang lain sampai lupa kalau diri kita sendiri juga butuh perhatian dan butuh dipahami. Percuma deh ikut seminar motivasi atau konseling sama motivator terkenal kalau ujung-ujungnya kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Ibaratnya nih, kita mau nimba air tapi embernya bocor, atau bangun apartemen tapi pondasinya rapuh dan pastinya akan ambruk lagi. Emangnya sepenting itu kenal sama diri sendiri? Nah guys, itu tuh hal paling dasar yang harus terus kita lakukan seumur hidup. Kenapa? Karena kalau kita kenal diri sendiri, kita bakal tahu kita ini orangnya kayak gimana, kepribadian kita seperti apa, dan apa yang kita suka ataupun yang enggak kita suka. Selain itu, kenal diri sendiri juga bikin kita nggak gampang iri sama pencapaian orang lain. Kita jadi paham kalau tiap orang itu berbeda-beda, dan kita ngerti kalau hidup orang lain yang kelihatannya keren itu belum tentu cocok sama nilai-nilai yang kita pegang. Dan seperti halnya bintang di langit, setiap orang akan bersinar dengan caranya sendiri. Dan akhirnya kita jadi lebih bahagia, puas dan bersyukur sama hidup yang lagi kita jalani sekarang. Nah guys, sekarang bahayanya apa kalau kita nggak bisa ngenalin diri sendiri? Kita bakal gampang banget rentan kalau ada masalah. Dan pastinya hati jadi nggak tenang, emosi juga nggak stabil. Nah contoh gampangnya gini, teman-teman gengmu udah pada punya pacar, terus kamu belum. Otomatis kamu ngerasa ini kayak kompetisi. Dan akhirnya dengan berbagai cara kamu berusaha nyari pacar hanya untuk dijadikan validasi semata. Nah awalnya sih seneng tapi lama-lama bete sendiri karena ngerasa terikat dan nggak bebas. Padahal kalau aja waktu itu kamu coba kenalan sama diri sendiri, mungkin kamu sekarang sebenarnya nggak butuh pacar. Atau mungkin saat ini fokusmu bukan pacaran, tapi lagi mau ngejar karir atau ngelanjutin pendidikan. Nah guys, kesalahan-kesalahan kayak gini bisa dihindari kalau kita lebih kenal sama diri kita sendiri. Jadi mulai dari mana dong? Ini dia nih yang sering jadi jebakan Batman di zaman sekarang. Kita sering kejebak ambisi pribadi atau ambisi yang muncul dari lingkungan sosial. Yang bikin kita ngerasa harus lari terus, nggak boleh pelan dan harus cepat. Padahal nggak masalah kok kalau kita sesekali berhenti sejenak, istirahat sebentar dan nanti kita lanjutin perjalanan kita. Dan kamu bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Hobi gue berenang, makanan kesukaan gue cumi, dan minuman kesukaan gue kopi. Terus pelan-pelan selami lebih dalam lagi. Sampai ketemu hal-hal yang lebih esensial, misalnya tujuan hidup atau hal yang paling bikin kamu bahagia. Dan satu hal penting saat melakukan perjalanan mengenal diri sendiri, kamu harus jujur dan terima. Terima kalau mungkin ada sisi dari dirimu yang nggak kamu suka dan pengen kamu rubah tapi belum kesampaian. Dan terima juga kalau ada sisi positifmu yang sering dibilang orang tapi kamu selalu mikir, ah enggak kok, enggak gitu. Pokoknya apapun yang kamu temukan dalam proses ini, terima dulu kalau itu emang bagian dari dirimu. Nah guys, dari sekian banyak hal yang perlu kamu kenali, ini nih yang paling esensial. Yang pertama yaitu kepribadianmu atau personality. Nah guys, kamu tuh orangnya gimana sih? Terutama waktu sendiri, sama keluarga, sama teman-teman, atau di tengah keramaian orang asing. Bisa jadi di rumah kamu pendiam, tapi kalau sama teman-teman kamu heboh banget. Nah yang berikutnya guys, kalian harus tahu apa sih kelebihan dan kekuranganmu. Dan ini sering ditanyain pas wawancara kerja loh. Kalau kamu tahu kelebihanmu, kamu bakal paham jagonya di mana, bisa mengembangkan diri dan bikin reputasimu bagus. Dan kalau tahu kekuranganmu, kamu jadi tahu apa yang harus diperbaiki
seberapa sulit perbaikannya, dan gimana caranya. Jadi kalau misalkan ada yang ngejudge kamu, kamu nggak akan marah karena kamu emang tahu dan lagi berproses jadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya yaitu nilai utama atau core value yang kamu pegang. Apa aja prinsip dan nilai yang kamu anut? Ini penting banget karena mempengaruhi semua keputusanmu. Cara kamu nyelesain konflik atau berkomunikasi sama orang lain. Coba deh kamu bikin daftar nilai-nilai itu. Terus cari yang paling dekat sama hatimu. Contoh nih, tubuhmu. Seberapa kuat fisikmu? Apa yang gampang bikin kamu capek atau sakit? Sebesar apapun ambisimu, kamu harus adil sama badanmu. Dia yang udah berjuang selama ini. Penuhi haknya dengan nutrisi yang cukup dan jangan bebani dia berlebihan. Dia masih bernafas dan memberimu kesempatan hidup setidaknya 1 hari lagi. Kemudian tujuan hidup, cita-cita dan skala prioritasmu. Nah guys, di dunia yang sementara ini, apa sih hal yang benar-benar pengen kamu capai biar hidupmu bermakna? Kalau kamu paham tujuan hidup, kamu otomatis tahu mana yang jadi prioritas dan mana yang enggak. Tapi ingat guys, buat mencapainya butuh perencanaan dan konsistensi. Jadi, kenali juga dirimu itu tipe orang yang kayak gimana dalam bekerja biar bisa sampai tujuan. Nah guys, sebenarnya masih banyak lagi sih yang perlu dipahami dari diri kita sendiri, kayak perasaanmu, apa yang bikin kamu sedih, marah, bahagia, dan lain-lain. Tapi itu bakal panjang banget bahasanya dan prosesnya seumur hidup. Dan mengenal diri sendiri itu kayak pernikahan, proses mengenal pasangan itu seumur hidup. Jadi jangan pernah mikir, oke, aku orangnya gini dan akan selalu begini. Karena guys, seiring dengan berjalannya waktu, pengalamanmu akan terus bertambah. Apalagi dunia akan terus berkembang dan berubah. Dan itu semua bakal membentukmu jadi pribadi yang lebih baik. Makanya proses mengenal diri sendiri ini harus dilakukan secara terus-menerus. Sesederhana menyediakan waktu 5-15 menit setiap harinya buat melihat ke dalam diri kita sendiri. Dan semoga dengan mengenal diri sendiri, hidupmu ke depannya jadi jauh lebih baik. Dan semoga video ini memberikan insight dan juga manfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like dan juga subscribe. Sekian dan terima kasih.